Bupati Dedi Irawan sampaikan 4 ranperda usul kepala daerah. Bupati Wakil Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan Topani SHMKN menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dengan agenda penyampaian nota penjelasan 4 rancangan peraturan daerah ranperda usul kepala daerah di ruang rapat paripurna DPRD Pesisir Barat Senin 6 Oktober 2025. Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Muhammad Emir Lil Ardi SH tersebut dihadiri 18 dari 24 anggota DPRD. Tampak hadir juga PJ Sekda Teddy Zatmiko SKM SHMM, para asisten, staf ahli, Porkopimda, para kepala organisasi perangkat daerah OPD dan camat. Bersama rapat paripurna pada hari ini, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik bersama-sama pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat yang salah satunya mengusulkan produk udara yang berkualitas. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan nota penjelasan terhadap 4 rancangan peraturan untuk usul kepala daerah, yaitu 1. Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pesisir Barat. 2. Ranperda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan daerah. 3. Ranperda tentang penyerahan pelaksanaan sarana dan fasilitas umum perumahan Kabupaten Pesisir Barat. 4. Ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan. Dalam penyampaiannya, Bupati Dedi Irawan menguraikan 4 ranperda usul kepala daerah, diantaranya yakni ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pesisir barat, ranperda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan daerah, ranperda tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, dan ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan. Bupati Dedi Irawan menjelaskan, perangkat daerah merupakan unsur penting dalam mendukung kinerja pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Menurut Bupati Dedi Irawan, dasar hukum yang mengatur pembentukan dan penataan perangkat daerah secara umum adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah menjadi pedoman teknis dalam menentukan tipe, jumlah, dan nomenklatur perangkat daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Lebih lanjut, Bupati Dedi Irawan menerangkan, Pemka Pesisir Barat memiliki tanggung jawab untuk mendukung ketahanan pangan masyarakatnya melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal sekaligus mengantisipasi ancaman kritis pangan akibat keterbatasan lahan. Menurutnya, jumlah petani dan ketidakmerataan distribusi sejalan dengan PP Nomor 15 Tahun 2017 tentang ketahanan pangan dan gizi. Diperlukan regulasi daerah berupa perda mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan. Sementara itu, terkait perumahan, kata Bupati Dedi Irawan, di Pesisir Barat sendiri, pertumbuhan perumahan yang pesat belum diimbangi dengan aturan yang jelas mengenai penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum dari pengembangan pemerintah daerah, kondisi yang dimaksud menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan serta pemeliharaan perumahan. Untuk itu diperlukan dasar hukum yang kuat melalui perda yang mengatur tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas tersebut. Bupati Dedi Irawan menandaskan, Pesisir Barat yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 merupakan salah satu kabupaten termuda di Provinsi Lampung, di mana masalah utama yang sering muncul di daerah pemekaran adalah belum tertatanya sistem pengelolaan dokumen yang baik, kurangnya sumber daya manusia (SDM)
yang terlatih, minimnya infrastruktur arsip, hingga rendahnya literasi arsip di kalangan aparatur. Terlebih masyarakat daerah belum memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup mengenai pentingnya arsip sebagai sumber informasi, alat bukti hukum, dan identitas sejarah. Hal itu menyebabkan pengelolaan arsip di berbagai sektor masih dilakukan secara tidak tertib dan rawan hilang atau rusak, terutama dalam situasi bencana atau perubahan kelembagaan. Selain itu, tidak adanya standar yang jelas menyebabkan perbedaan praktik pengarsipan antar perangkat daerah dan lemahnya akuntabilitas pelayanan publik.